Sehingga ibu-ibu bisa ngasih tahu ke anaknya, anakku lihat itu, mereka tentara aja sholat ke masjid, papamu baru jadi security. Mohon maaf security yang tersebut, saya khawatir juga nanti disomasi sama karena sekarang ngomongnya mesti hati-hati juga. Tolong admin sebelum di upload di edit dulu, nanti pas saya ngomong banyak tintitnya nanti. Begitulah kita dipersatukan di sini. Mau aparatur negara, mau pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya masjid. Bahasa Arab itu selalu ada akar katanya 3 huruf. Masjid, sajadah. Masjid, alasnya karpet, sajadah. Masjid itu dari kata sajadah. Padahal kita lebih lama berdiri. Qiyam, qoma, mestinya maqam. Tapi kenapa disebut masjid? Padahal sujudnya tidak lebih lama daripada berdirinya, lebih lama tegaknya daripada sujudnya. Tapi kenapa yang dipakai masjid? Karena ketika kita di masjid, semua kita menempelkan keningnya ke lantai. Bukan berarti mentang-mentang pejabat, orang kaya nggak mau ditempelkannya keningnya ke dinding. Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku kotor, yang suci hanya engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbiya al-a'la, yang tinggi hanya engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaah ini dibalik. Pas dia ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Kurang rendah hati apalagi Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap sholat. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami ini. Masjid bukan hanya tempat bertemunya umat, masjid tempat bertemunya peradaban. Ini apa namanya ini? Ini namanya, saya jawab sendiri, kubah ini namanya. Apakah Masjid Nabawi itu ada kubahnya? Enggak ada. Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma. Enggak ada bangunan melengkung di atas. Jika tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Berarti kubah bid'ah. Enggak ada zaman Nabi. Dari mana datang arsitektur bangunan melengkung ini? Bangunan atap melengkung diciptakan oleh Kaisar Bizanti yang punya kerajaan namanya Bizantium. Mana contoh bangunan Bizantium yang masih ada tegak berdiri sekarang? Itulah dia bangunan terbesar di Konstantinopel yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian datang Muhammad Al-Fatih, dirobahnya kota itu menjadi kota Islam. Bahasa Turkinya Istanbul. Dan bangunannya, insya Allah panjang umur, nanti kita umroh bersama Ustaz Abdul Somad, mampir di Istanbul insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita sampai di bangunan Konstantinopel itu kita akan melihat bagaimana batu-batu disusun melengkung karena susunannya batunya besar di atas kecil di bawah sehingga dia nggak jatuh, sehingga itulah arsitektur bangunan dengan atap melengkung. Apa manfaatnya dengan atap melengkung? Karena dengan atap melengkung otomatis nggak ada tiang di tengah. Karena nggak ada tiang di tengah, maka sopnya tidak putus. Kira-kira baik atau nggak baik? Baik. Kalau baik boleh diambil? Boleh. Namanya bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Ini Ustaz Somad ini buat-buat, bukan saya yang ngomong begitu. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau disebut Al-Hafiz Imam Suyuti, Hafiztu mi'atai alfa hadis, dia hafal 200.000 hadis dan dia mengakui bid'ah hasanah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafalan hadisnya cuma 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Pas laptopnya lobet, hadisnya muncul, sanadnya hilang, lalu mengatakan gak ada bid'ah hasanah. Saya nggak mau ngajak jamaah maksa untuk ikut saya, tapi saya lebih percaya sama imam-imam itu. Adapun jamaah mau ikut Al-Hafiz Al-Laptop, ya terserah.